What's up, Budak Rupiah? Welcome to the cave. This time, not our cave. Lihat nih, ini jarang-jarang kita syuting di luar. Jarang-jarang. Gue beri 2 kali di Volix. Kita sama Dims, the meat guy. Panggilan Dims. Welcome to my cave. Iya, ini your cave ya. My cave. Ini bisa bilang your cave. Fun fact, Dims adalah senior gue pas SMA. Yes. Tahun berapa ya sebenarnya? Jadi kita udah kenal cukup lama ya. Cukup lama sih sebenarnya. Tahun 2009. Lulus lu? Nah, gue 2011. Lulus 2011 ya? 2011. Lulus 2012 berarti. And now we're back here. Terakhir gue ketemu Dims tuh kayak Ini kecil-kecilan. terakhir ketemu kapan ya? Tahun lalu kali ya? Udah lama, 2 tahun lalu. Udah tahun lalu ya? Nikahan saudara gue yang saudara gue juga angkatan dia. Sekarang akhirnya ketemu di rumah gue. Gue nge-MC, wah this is so random. But I am grateful to be here. Karena biasanya malam-malam cuman bisa lapar ya. Yeah. Kalau melihat TikTok tuh apa rasanya? Ngiler gitu ya? Iya, daging mahal ini. Sekarang jadi kenyataan nih. Soalnya lu kalau nyobain daging lo kan, lu marinate pakai apa lah gue nggak ngerti. Iya. Pas lu gigit tuh kayak Momen terbang ke langit itu. momen terbang ke langit Itulah nih. kenikmatan makan steak yang sesungguhnya. Nah, biasanya saya makan steak yang harganya tidak sampai 100.000. Oh. Begitu ya. Kita akan Sekarang langsung yang berapa nih? seharga motor loh. Hah? Serius? Coba kita ngapain sih hari ini? Hah? Kita ngapain hari ini? Kita yang enak-enak deh pulang. Makan yang enak-enak. Oke. Hanya yang enak doang di sini. Oke. Ini konsepnya masak sambil ngobrol berarti. Yes. Oke. Chill. Chill. Oke. Our plan today is Kita akan buka daging dulu. Jadi ini gue udah punya 2 daging spesial. Oke. Jadi gue kan ada toko daging seperti yang kalian tahu ya. Nah ini tuh daging dari toko daging gue. Ini Meat Boys. Ini Wagyu 5. Jadi ini Wagyu 5. Ini potongannya dari chuck. Ini lembut banget, very beefy. Oke. Dan ini melt in your mouth. Melt. In second. Ya, Yes. lu bilang selalu it melts in your mouth, guys. Lumer gitu. Soalnya Wagyu 5 tuh kayak butter, Vi. Jadi teksturnya dia tuh masih ada serat dagingnya, tapi saking dia lemaknya banyak banget, Oke. itu tuh lu udah bisa hancurin pakai lidah. Ini A5 tuh Sehat kasta tertinggi daging atau gimana? Kasta tertinggi. Dia Tertinggi tuh ya? asal dari Jepang, jadi gradingnya dari Jepang. Oke. Tidak ada yang lebih tinggi. Oke. Nah yang ini spesialnya. Jadi ini bakal jadi salah satu menu signature di Meat Guy Steakhouse, di steakhouse gua BTW. Jadi ini adalah dry age Wagyu ribeye. Dry age. Wagyu ribeye MD7. Oke. Oke, pokoknya ini bakal meledak di mulut lo karena Karena nih. ini gue awam banget masalah daging. Oh, awam banget. Gua- Oke. Apa angka-angka tadi lu bilang? A5, Iya. B7, Bingung ya? D3, Coba ya. vitamin ya kan? Gue gak ngerti ini Karena bedanya orang apa aja. ketukar, maksudnya apa bang? Itu kok kayak kertas apa gimana? Bilang ada A4 A5 kan? Iya. Nah ini tuh kalau grading A5 itu dia tuh artinya marbling yang paling banyak, paling empuk, paling enak. Nah Oke. yang paling bawah tuh A1. A1 tuh dia hampir nggak ada marbling. Marblingnya tuh serat lemak nih guys ya. Nih kalau ada putih-putih di tengah itu, dia artinya marbling, serat lemak. Nah kalau misalkan kalian beli daging di luar Vi, kalau beli daging di luar Vi, lo harus lihat ini, marblingnya harus gini, harus banyak. Kalau dia nggak ada marbling yang merah doang, itu alot. Oh, Lebih itu yang alot, bedain. lebih nggak flavorful dan pasti lebih murah. Oke, Yes, oke, itu gitu. yang bedain daging mahal Betul. dan murah ya. Oke, kalau gitu gue akan menonton lu masak. Siap. Terus congratulations lo 2021 menang Oh iya. TikTok ya. Thank you, TikTok Awards ya? yes. Itu for? Itu buat Best Foodies 2021. Best Itu gue Foodies juga nggak 2021. nyangka banget. Jadi, sorry. Gue kan nggak pernah ikut award kayak gitu kan. Itu kan kayak TV banget kan. Terus ya udah Tapi gue TikTok kan datang. ranah lo maksudnya, ya kan? Nggak ranah gue juga. Gue tuh bukan TikTokers banget loh kalau lo tau. Lu mulai kan Maksudnya- TikTok? Iya, tapi Iya kan? konten gue tuh bukan TikTok banget. Gue tuh kayak nggak hafal tren gitu-gitu. Karena itu gue menciptakan tren sendiri, paham nggak? Iya. Kayak daging tuh daging kayak ya udah. Iya. Kayak gue tuh dunia sendiri. Cuman yang pas kesana, ini kan ada yang lebih apa ya, TikTok banget gitu loh. Tapi kayak pas di sana, Dimas, ya kan, Dims, The Meat Guy. Wah, Itunya siapa aja? apa? Nominationsnya? Nomination Bener tuh gue bakal ada Siska Kol. Siska Kol tuh TikTok banget. Dia kan kayak tren Lu dia bangga pasti. loh, gue menang dari Siska Kol. Gue bangga banget makanya. Lu sampai datang ke speechless. awards ya?
Oh, gue dateng. Nah, si Sako dateng nggak? Oh, gue lah, nggak mungkin Lu bisa lah. break itu face itu. Iya sih. Ngomong apa ya? Cuy. Jadi, wah itu gila Konten lu banget. lebih sabi. Jadi modalnya nggak sebanyak dia, cuman alhamdulillah bisa menang ya. Dia modal juga bodo amat sih kayaknya Dia modalnya menurut gue ya. unlimited Dia kan bos. di support sepanjang masa. Parah. Modalnya nggak habis-habis juga. Tapi lu menang udah 2021. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di depan gue juga nggak tahu ngomong apaan itu. Kagak ngerti gue, kan gue nggak sengaja lu kan. Di saja Raffi kan jago banget tuh ngomong tuh. Wah, gue di depan anjing. Bingung gue. di saja gue suruh Terima speech kasih, terima kasih. speech di nikahan sepupunya. Kaku kan? Dia kaku. Kaku, gue tuh kadang ngomong juga suka. Padahal itu acara keluarga Asal doang. Iya. Tok keluarga doang, keluarga dia lagi. Terus speech dia kaku. Terus tau nggak itu tuh gue baru berapa bulan gue konten. Iya. Kayaknya baru 3-4 bulan. Nah habis itu ya barulah orang-orang kan kayak pada oh ini nih si Dim Smith guy bla 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 kalau di luar kan. Itu gue juga masih kikuk sampai sekarang sih. Terus pas disuruh speech pas keluarga doang anjing. Iya. Ngomong apa ya? Speech keluarga doang ini kan sepupunya. Selamat dah. Selamat doang, lu udah cabut deh. Selamat. Bingung. Iya, selamat. Alvin pokoknya cabut deh. Ya Cabut. begitulah guys. Namanya juga Kang Daging kan. Ya udah, Nah. do what you do best kalau gitu Oke. hari ini. Jadi tadi gue ngapain sih sebenarnya? Oke, step pertama Vi, kalau Iya. misalnya kita masak steak, Oke. itu wajib steak kita tuh kering. Why? Supaya surface di sini tuh intact sama si wajan atau grill. Dia tuh jadi lebih apa ya? Stres. Nah, kalau stres berair? itu artinya dia bisa dapat panas yang lebih. Nah, dapat panas lebih artinya dia surface-nya bisa jadi warna coklat alias caramelized. Kalau Oke. berair, dia bisa jadi abu-abu sama bumbunya tuh nggak terlalu meresap. Oke. Jadi benar-benar kering banget. Nah, Jadi ini step one of everything ya. oh. Emang gue tuh suka harus kering banget. Karena kalau makan steak nih ya, lu inget nih Vi, Iya. abis dari sini, teman-teman ya. Kalau kayak makan steak warnanya abu-abu, nggak usah dimakan. Oke. Apalagi Karena harganya mahal. Nggak enak, itu lu nggak makan steak namanya. jadi lu nggak bisa break ke orang gue bisa makan steak gitu. Betul. Nah, that's not steak gitu. Betul. Sebelum steak ini dibawa ke arah yang lebih jauh, Yes. gue pengen tahu harganya. Oke. Aduh. Aduh. Berapa ya? Tahu yang harga. Jujur gue harga lupa. Karena yang beli itu kebanyakan tim gua. Oke. Jadi- Kisaran. Lo kan tahu maksudnya bedanya. Kalau Wagyu A5 tuh bisa di atas belasan. Gila langka dia. Jadi ini kita Kita akan makan juta, daging. 10 jutaan. Wah gila sih. Ini daging Memang. belasan juta nanti akan masuk mulut gue. Betul. Nah jadi kalau mau beli daging semuanya harus di mana? Di mana Fit? Harus di Di Meat Boy. Meat Boy. biar lu yang ngomong sendiri tadi. Kalau Meat Boy toko daging, Meat Guy restoran. Jadi biar gampang gitu. Oke. Biar ingat orang. Semua. Ya. Nah, Terima kasih R. ini the famous cast iron pan namanya. Yes. Harus Jadi, masak pakai ini. sebenarnya nggak harus. Ini kalau misalkan kalian ingin steaknya lebih enak, kalian wajib punya alat-alat yang Mumpuni gitu ya. mumpuni lah yang mensupport. Jadi kasarnya ini kan dia plat besi kan. Iya. Jadi kalau plat besi itu dia tuh bisa dapetin panas lebih cepat daripada wajan lain. Misalkan nih gue taruh di sini selama semenit. Lu sama yang apa wajan yang anti lengket yang biasa itu dia mungkin butuh waktu 2 menit 3 menit. Oke. Baru panasnya sama kayak ini. Oke. Bahkan 2-3 menit pun nggak bisa setinggi ini dapat suhunya. Misalkan nih gue bisa sampai 200 derajat. Nah kalau wajan biasa tuh paling 100 derajatan gitu loh. Nah, Nggak for- bisa sepanas ini. For this lo mau berapa derajat? Sepanas-panasnya. Sepanas-panasnya kalau bisa. Sepanas-panasnya. Nah makanya kalau masak steak itu wajib banget api tuh gede. Oke. Karena kita harus dapat kan warna coklat tuh. Kalau warna abu-abu kan artinya dia nggak terlalu panas. Iya. Coklat itu dia super panas. Nah kenapa apinya harus gede? Supaya luarnya coklat, dalamnya masih pink. Oke. Nah logikanya kalau lu masak steak itu apinya kecil, kan lebih lama tuh Iya, waktu iya. masaknya. Nah dia tuh kayak ke oven aja kayak jadi abu-abu. Nggak Oke. dapet pinknya tuh. Oke. Lu belum dapet coklat tapi lu udah matang kasarannya. Gitu. Oke, jadi ini biarin panas dulu nih. Ya. Panas banget for a couple of minutes. Yes. Nanti baru. Ini marinade-nya apa doang nih? Udah, nih garam doang nih kalau Wagyu A5. Cukup ya? Cukup, nih gue kayak pengen potong. Lu suka daging dari kapan sih, Dim? Gua itu Lu SMA gue nggak tahu lu ngapain kan soalnya kan. enggak boro-boro bisa ini. Makanya lu suka daging tuh dari Gua suka daging itu sebenarnya dari kan gua kan kuliah di
SGU kan, Iya. kayak marblingnya. Nah, Lo ambil? accounting. Gue tetangga lu juga, kita gak jauh-jauh ya. Oh Lu iya iya. Prasmul. Oh lu Prasmul cuy. Iya. Anjrit. Deket Kita nggak pernah ketemu ya? Nggak pernah. ketemu di soto itu apa? Jimat. Bukan mamat lo ya? Bukan macam jimat. Iya, biasanya tuh. Lu sering juga? Wah, gue sering banget. Sekarang katanya kesana bagus banget tempatnya. Masa sih? Iya, nggak kayak gitu lagi. Nggak ada tanah merah, pokoknya bagus proper gitu. Kayak restoran, iya katanya. Oh, anjir gue dapet nggak sana? Gue juga, gue pengen lagi di sana. Nah, apakah jimat menjadi inspirasi lo? Mungkin ya. Karena tuh soto enak banget guys. Jadi kalau mau makan soto enak yang real lu harus kesana deh. Jadi BSD. Lu suka daging kapan? Jadi serius gue tuh suka tuh sebenarnya nggak lama sih. Gue dari tahun 2017-18. Oke. Suka daging sapinya. Baru dong. Baru, tapi gue bukan suka masak, tapi gue belajar masak itu pas gue di Jerman. Gue kan Lu accounting. SGU ke Jerman harus. Ke Jerman. Iya, Nah. lu dapat kesempatan kan. Lu harus magang di luar negeri lah. Betul, Di tapi Jerman. gue kan harusnya magangnya accounting. Ah. Tapi karena nyari tempat magang itu susah di sana. Nah, gue dapetnya di restoran. Akhirnya gue jadi cook di sana. Boleh ya? Asal magang. Ya. Harusnya gak boleh. Jadi ya biasa lah dibantuin. Jadi ceritanya gue di sana tuh jadi akuntan gitu-gitu. Oke. Keuangannya. Nah, Iya. balik dari sana, gue suka masak. Gue tuh bikin kayak biskuit cicilan. Waktu itu bikin pasta keliling gitu buat jualin di kampus. Oke. Ya udah, since then gue suka masak aja. Dulu gue the pasta guy. Nah 2017-18 gue tuh kayak obses sama daging lah. Kayak nggak makan daging sehari tuh kayak nggak hidup. Lo ya. harus. Tapi daging apapun ya. Oke. Nggak mungkin gue beli steak terus. Iya, gitu. iya. Nah, Tapi sapi gitu. enggak. Ayam. Apapun. Oke, harus Dari ada daging lah gitu. protein gitu ya. Protein, benar. Nah 2019 gue riset daging sapi. Maksudnya kayak gue kan sering makan daging. Terus gue akhirnya kayak nyoba-nyoba daging lokal kan. Iya. Kok kayak nggak maksimal ya. Terus gue ke some steakhouse gitu tetap kayak kok nggak maksimal ya. Perasaan gue liat, gue kan 2019 kan sering nonton video masak steak kan. Iya. Gue masak steak sendiri di rumah. Akhirnya gue ketagihan. Gue sampai riset sampai subuh gimana cara masak steak yang bener, kayak beli cast iron, cara milih daging, cara bumbuinnya. Since then, wah gila gue maniak steak sampai sekarang. Dan itu gue ngonten juga, gue tuh maniak konten, Vi. Gue tuh nggak suka konten. Terus awal konten apa? Nggak sengaja, sumpah deh. TikTok awalnya kan? TikTok, tapi itu juga gara-gara dari gue. Jadi kan dulu kan TikTok itu booming kan tahun 2020 ya. Iya. Nah, di situ tuh gue ini lagi gila-gilanya masak steak, terus gue tuh kayak nge-dry age ada namanya. Itu prosesnya diapain tuh? Jadi itu daging ditaruh di kulkas selama 30 hari. Ya udah, habis itu baru lo masak. Oke. Itu dia nge-dry aging. Oke. Nah, gue minta adek gue ngasih itu, waktu itu bini gue videoin, tolong dong videoin. Nah, Ini udah di sini nih? belum, Oke. masih di rumah orang tua. Oke. Habis itu Sekarang udah punya rumah sendiri guys. Iya. Karena konten daging, mantep. Karena nggak sengaja konten daging. Ya udah, habis itu kan di videoin, editin dong gitu. Karena kan gini Vi, lu beli daging gede mahal, waktu itu harga 2 jutaan. Dagingnya, daging doang ya? Iya, terus lu harus nunggu 30 hari baru bisa masak, lu bisa makan. Oh. Kan logikanya kan gue pribadi, oh cara ntar kayak gini nih kalau mau bikin, sama ntar ada before after. Ternyata sama adik gue cara save-nya di upload. Gue nggak ngerti. Gue dapet videonya. Ternyata di upload di akun, jadi di sini tuh akun cewek, akun bini gue sebenarnya. Jadi bahkan lo malah niatnya awalnya pengen bikinnya tuh kayak before after doang. Iya, sama how to-nya doang. Kalau gue mau bikin lagi. Iya. Pas Niatnya documentation doang. Iya. Taunya yang udah diupload duluan juga. Nah, terus adik gue sama bini gue teriak-teriak malam-malamnya, weh. Booming gitu. Iya, yang nonton 7.000. Sorry, katanya bukan booming. Viral. Oh ya, viral. Dulu kan, wah viral apa sih gitu kan, kayak orang apa? Gue ngerti, ternyata di-upload. Yang nonton kok 7.000 deh. Iya kan di TikTok cari. Oh, gue kan masih nggak ngerti, gue nggak peduli. Nih, perasaan Instagram kan kita kalau followers misalkan 100 nih. Nggak mungkin dong lu yang likes bisa 1.000 gitu kan. Besokannya 24.000, terus malamnya 101.000. Terus kayak beberapa hari kemudian udah 1 juta. Anjir. Nah, terus gue langsung otak gue, ya udahlah, nih bini gue yang kayak videoin, yang bikin konten, gue yang masak. Coba deh, ini aku masak lagi, di-upload. Intinya tetap kayak stabil gitu. Lu konstan tapi nguploadnya ngupload sehari sekali gitu? Iya, konstan. Enggak sih, dulu tuh seminggu paling 2-3 kali. Tapi pas udah kelihatan ininya, langsung langsung menemukan algoritmanya kan. parah. Tas. Kayaknya kita masukin ya guys.
Itu tadi A5 nih. Iya. Ini kasta tertinggi daging. Kasta tertinggi daging guys. Oh, lu daging-daging ini belasan juta, lu per bulan lu budgeting ya sih? Budgeting. Jadi karena konten ini terlalu apa ya, riskan kan. Karena kalau lu over the budget, lu juga nggak bisa konten lagi gitu loh. Nggak ada uang kan. Betul. Nah akhirnya gue budgeting, misalkan nih buat belanja berapa, terus buat investasi kayak kan kalau konten gitu kan kalian kan juga harus investasi. Misalkan mau beli kamera, mau beli misalkan nih kayak sarapan baru, nah itu dibudgetin. Paling berapa ya? Berapa ya kira-kira? Segituan ya? Segitulah pokoknya. Segituan guys. Mobil dapat lah pokoknya ya. Anjir enggak lah. Oh, enggak ya? Ya mobil bekas dapat, motor dapat. Motor dapat. Mobil belum. Mobil belum. Lo emang harus. Ini di belakang nih, ini daging-daging ini. Nah, guys, daging tuh. ini. Keren kan? Yang dipunya nih. Iya. Di sini nih dagingnya. Oh, real time. Real time. Nah, Tadi lu naruh olive oil berarti? Atau apa? tadi ini namanya avocado oil deh nih. Oke. Ini dia minyak yang bagus buat masak steak. Avocado oil. Avocado oil. Karena dia punya smoke point paling tinggi. Smoke point itu artinya Wangi lagi. jadi kalau kalian pakai minyak goreng biasa, nah minyaknya itu akan cepat gosong guys. Nah makanya Vi, kalau masak steak lu juga harus lihat-lihat nih minyaknya, lu pakai minyak apa, jangan pakai minyak sembarang. Karena kan steak itu udah mahal. Oke. Kalau lu pakai minyak goreng, terus garam dapur, ladanya juga lada yang murah. Sayang nggak sih? Iya. Ya lu harus punya yang mahal juga. Go premium all the way aja langsung gitu ya. Bener. Ini si A5 tadi ya? Yoi. Nah ini kita bumbunya ini. Oke, boleh. Ini yang ribeye tadi? Ini yes, ribeye. Mana ya? Kemana nih? Nah, ya. Bawang. Kita kasih Berapa? Kita jadi sous chef. aman. Lu kan berarti dari 2020 lah. Dari 2020. Ini apa ini? Ini rice sabar. Bener ya gue? Benar. Tapi satu putaran aja? ya. Ke kanan. Nah. Udah? Ya. Oke. Easy bro. Easy bro. Soto banget tuh sebenernya sih. Lu 2020 yang pertama kali upload itu ya? Ya. During the pandemic berarti kan? Betul. Banyak banget yang terjadi during the pandemic. Lu udah diajak ngonten sama chef-chef well name kan berarti kan? Banyak kan? Lumayan lah. Iya kan? Lumayan lah. Paling berkesan diajak ke tempat coba? Paling berkesan ya? Paling nervous deh. Paling nervous itu wah. Coba. Gue pengen tahu. Enggak. Kalau paling nervous itu jujur sih si Chef Arnold. Iya kan? Gue nonton tuh kontennya. Lu nonton banget. Gue nonton gue bisa Yang mana? Yang pertama. Iya. Itu sucks banget. Gue liat kontennya itu kayak wah. Lu tahu nggak itu? Gue tuh pertama kali collab sama orang. Langsung Chef Arnold. Iya, tuh orang Lu tuh gabut kayak gue sekarang. Kelihatan Kenapa? mampus gue liat. Iya kan? Wah, mampus bro. Gue ngeliat itu persis. Mampus bro. Gue dibully sama netizen. Gue dibully sama fansnya dia. Kayak anjing nih orang siapa sih? Gue juga memang nggak pernah muncul di mana-mana. Iya. Karena dia kayak iseng aja. Jadi dia tuh mau collab. Gue ke rumah lu deh. Hah? Ke rumah gue chef. Oh Iya, gitu lu. dari Surabaya coy. Naik mobil. Gue kaget nih orang Dia gabut terima banget lu. abis Master Chef kan. Dia terima lu yang deg-degan ya? Mati Karena gue. lu pertama kali. Iya gue gak bisa public speaking Iya, gitu iya, loh. iya. Cara behave gesture-nya kayak lu lah gitu kan. Lu kan udah terbiasa kan kerjaan lu kan. Nah itu bukan kerjaan gue. Iya. Dan gue kaku, orang lu tahu kan. Iya. Iya. Ya lu di acara saudara sendiri aja. Kaku bos. Gimana depan Chef Arnold? Parah sih, udah abis itu gue di roasting habis. Gimana? Terus abis itu gue ini kedua kali dia kesini lagi. Collab gimana? brand. Gue Lu udah kayak bilang, apa? pokoknya lu mau ngapain boleh dah chef, gue ngikutin lu aja. Pokoknya gue bego di sini. Gue udah bilang kayak gitu ya. Terus Ya udah. yang kedua Tetap apa? roasting tapi gue at least nggak diserang netizen gitu loh. Iya, Gue udah iya. jadi kayak ya gue murid lu deh, lu yang paling jago deh gitu.
Harus begitu. Kocak banget sih. Tapi seru. Wah, biasa. Seru. Gue pun ngeliat seru juga. Tapi kayak wah. Serunya ada itu dan viral anjir. Iya viral. Makanya dia parah di YouTube. Ini kakak kelas gue agak ini nih. Ini pertama kali collab nih kayaknya nih. Iya, harusnya lu sebagai adik kelas membantu ya. Nah, ada ilmu-ilmu lu. Bilang apa gue bang? Gitu. Bilang apa gue ke lu? Di sini kita berguru sama Ralf ya. Enggak, kita di sini berguru sama lo cara masak daging yang benar, cara milih daging yang benar. Ini gini-gini aja, Vi. Nggak perlu marinate itu ya? Aneh-aneh ya? Nggak perlu kalau buat mendapatkan rasa flavor yang yang kedua ya. Ya. Si apa tadi? Rib eye. Ya, ini rib eye dry age. Rib eye ini 30 hari dry age. Jadi ini rasanya itu kalau dry age, jadi kan daging itu kalau dry age dia jadi lebih empuk, dia jadi lebih juicy, lebih flavorful. Nah, flavornya itu daging steak itu tuh macam-macam loh. Bisa ada keju, bisa ada tanah, bisa ada buah, bisa ada rasa klepon. Aneh-aneh ya? Iya. Nah ini nih, gue tuh udah lama nggak masak berasa kayak gini. Karena gue ngonten dari luar. Karena masak steak itu tuh proses masak yang paling banyak menghasilkan asap, Vi. Oh pasti dong. Makanya lo kalau misalkan mau masak steak, gue saranin di luar aja. Atau ya memang tidak menyatu dengan ruang tamu. Kebetulan nih studio saya karena nih compact, ala kadarnya ini dapur yang bagus juga, ya udah kita pakai buat konten. Alhasil kayak gini. Caranya nonton di sini tadi. Di sini. Saya nonton berapa kali sih? Gua tuh udah lebih ke talent sebenarnya. Yang ngatur jadwal itu tuh tim gue tuh udah jago-jago banget. Jadi kadang semuanya mereka kayak Mas Dimas hari ini ngebeng gitu nggak? Iya, ngebeng tuh harus banget tuh. Sehari lo spend berapa jam tuh? Jadi pokoknya gue tuh udah ada harus minimal 15 lah. Jadi tiap keluar satu gue harus produksi satu. Oke. Gitu. Kadang kalau misalkan lagi free banget, ya sekali nih produksi 2. Nih. Kayak crispy gitu ya tapi. Yes nih guys. Ini the power of the magic of dry age. Jadi dia dry kan. Kalau lo dapet steaknya itu luarannya basah, ya lo nggak bakal bisa dapet stok kayak gini gitu. Ini tadi kan dia pastiin kering banget ya. Harus kering banget. Terus gue bisa nonton kontennya Dim. Guys, jangan pakai tisu ini ya. Jangan pakai tisu ini. Pakai Tapi the meat guy ini. Ini apa namanya? Ini kitchen apa namanya? Lu bilangnya? Ini tisu dapur guys. Tisu dapur. Bahasa Indonesia. Jadi bukan pakai tisu ini kan nih. Nah, tisu ini. Nah, ini saya yang keringetan pakai ini. Kalau ini daging ya. Iya. Itu buat daging. Dia lebih meresap dan tidak menempel ya pada daging steak. Nonton juga. Anjir sih kan lo. Ya, gimana nggak nonton tiap mau tidur lewat. Anjir. Gue cuma bisa membayang-bayangkan doang selama ini kayak rasa daging mahal ini apa sih. Dan akhirnya nih sekarang jadi. Dan akhirnya. Aneh. Bener lo bilang gue pakai lengan panjang. Biar nggak kena minyak. Iya. Gila nih asapnya. Bro, ini asap kenikmatan ya. asap kenikmatan hati ini bro. Gue nggak sabar lihat motong dan nyobain aja sih nanti. Terus lu ngeband konten, lu budgeting sebulan buat beli daging. Terus udah diundang-undang juga. Yeah. Tapi abis sama Chef Arnold itu yang pertama kali lu udah santai dong abis itu? Nggak santai juga, gua tuh ya itu, gua kan sebenarnya kan emang fokusnya kan masak doang. Iya. Yeah. Tapi karena gua udah nggak suka konten, Vi, gua tuh orangnya tuh nggak yang kayak, woi bro, gua di sini sama. Gua nggak banget tuh. Paham. Jujur gua kok masih ketemu sama yang kayak gitu-gitu, gua masih kaku. Iya. Lu kayak lu mau gue ngapain sih di video ini? Iya, lu gak briefing gue dulu nih. Hey sama Dims. Terus kayak saya harus ngapain? Iya gitu. Ngapain, Sumpah ya. Lah gue juga bingung nih gitu. Hai gitu ya. Gitu deh guys. Cuman ya asik. Cuman gue sekarang karena lagi fokus Meat Guy terus sama Meat Boys. Jadi gue jarang collab sih. Jarang ya? Tapi up to itu kan collaboration sebenarnya kalau ada. Up to lah ya. Perlu.
Citayam lah. Ya, masak di Citayam Fashion Week. Udah aja. Gue nggak tahu itu dagingnya. Daging termahal dan termurah yang pernah lu beli apa? Daging termahal itu ada namanya dia olive wagyu A5. Jadi makanya itu olive, biji-bijian olive. Di apanya? Makanya dia si sapinya. Oh, sapi dikasih makan olive. Ya, jadi Iya, lu iya. kalau steak freak itu lu rasa dari daging steak lu itu lu tuh makan analisa, dia tuh makan apa. Jadi yang ngaruh ke flavor tuh makanan si sapinya itu pas dia digemukan. Oke. Itu berapa? Ya segituan lah, belasan juta. Spill bang, belasan juta ya? Belasan juta. Nah kalau yang paling murah, gue pernah kayak steak pasar, Iya. grade lokal, gue juga pernah. Iya. Gue pernah nge-dry age daging lokal, tapi itu jadi enak banget. Oh ya? Harganya paling 1 kilo itu 200.000, 1 kilo loh, 200.000. Iya, gede sih. Udah gue dry age, terus pas dimasak, base butter dipotong, anjir. Enak banget. Ngeri. Enak banget tapi. Kayak daging mahal. Sebelum lu mulai diem tuh lu kerja ngapain sih? Nah, Gue lupa banget. itu Gue dia tuh. tanya Apain ya? sepupu lu, gue gak tahu juga. Si Alfi juga gak tau gue kerjaan apaan. Iya, gue lupa banget dia bilang apaan waktu itu. Jadi gue tuh punya agensi. Punya agensi. Tapi masih sampai sekarang sih. Cuman nggak terlalu gue aktifin karena kan ribet agensi. Nanti belum kan dibayarnya kan tepat waktu. Habis itu lu kayak ngurusin klien marah-marah gitu. Jadi ya. Sendiri ya lu ya. Iya. Tapi ini masih jalan. Masih, tapi dulu agensi, makanya ada bekal sedikit lah. Oke. Ada bekal sedikit. We are witnessing. Nah, terus dulu. Ini buat tahu dalamnya panasnya berapa gitu. Gimana? Sempurna. Sempurna. Berapa tuh? Harus berapa derajat Jadi Celcius? Fahrenheit. Jadi kalau misalkan lu masak steak, lu kalau mau tahu tingkat kematangannya, biasanya kan dari lu pencet daging, terus lu kayak gini nih tangannya nih. Oke. Nah, lu pencet sini nih lu. Coba dulu kayak gini. Lu pencet sini nih, sini. Empuk kan? Iya. Nah, lu pencet daging, sama nggak? Harus kayak gini. Membalik enggak? Ini tuh rare dia. Oke. Nah, Ini kalau rare. lu kayak gini, pencet lagi kan dia agak lebih mengeras. Nah, ini medium rare. Gitu. Tapi kalau menurut gua personally lu harus Makannya? lu harus pakai termometer supaya lu tahu nih tingkat kematangan yang lu mau. Oke. Karena setiap daging tuh beda-beda dia kadang treatmentnya. Jadi gue personally sih medium rare tuh suhunya between 45 sampai 50 lah. 45 sampai 50 ya? Iya. Oke. Celsius. Udah tuh ya, sebenarnya gampang ya. Gampang kan? Sebenarnya Yang susah belinya doang. nah, gitu maksud gua. Itu maksudnya. Itu maksud gua Ya ini kan? ada motor ya kadang-kadang. Tapi buktinya yang steak pasar aja, daging pasar lo udah itu dia enak banget tuh. Tapi lu harus nunggu 30 hari. Iya sih. Iya. Laparnya sekarang gimana? Itu dia. Ini lo potong juga kan habis ini berarti kan? Betul. Oke. Kita potong. Oh, itu pisau beda? Beda. Jadi lu nggak boleh motong steak itu pakai pisau yang sama ketika lu motong daging mentah. Oke. Lu. Terus kan tadi kan kita kan bumbuin di daerah sini nih. Nah, at least kita tuh punya tanaman baru supaya Nggak nyampur gitu. ya nggak nyampur lah gitu. Oke. Oke, kita potong. Siap. Oh ya, biasa kan daging itu kan harus di resting. Aha. Nah, tapi kalau dry age itu lu nggak perlu di resting. Ini dry age nih. Ini dry age. Oke. Kenapa? Karena dia udah kering luarnya dan dalamnya itu dia udah nangkap si jus dari si lemaknya itu. Oke. Artinya lu tuh udah melewati proses resting yang udah cukup lama. Jadi ketika habis dimasak ya lu langsung potong aja, jusnya nggak akan keluar. Gitu. Makanya tuh orang-orang biasa kalau masak steak yang bener itu harus diemin dulu kalau bukan di dry age. Kayak ini supaya kayak gini, supaya jusnya itu dia ada waktu diresap oleh si dagingnya, jusnya itu. Nah, terus ada fun fact lagi nih, Vi. Lu Pakai apa tuh? pasti sering dong lihat daging ada kayak darah gitu. Iya. Ya kan? Ya, Merah kan? Iya. Darah merah. Nah, itu tuh bukan darah sebenarnya. Itu. Namanya itu myoglobin. And that is Myoglobin tuh it's the juice. Itu which is a good thing. Yes, itu the flavornya. Oke. Oke, Jadi jadi jangan kalau- takut gitu ya. Betul.
Jadi kalau makan steak itu ya lu harus juicy, harus Cuma bisa. tidak kering ya. Nah, jadi deh. Yang lo serve di steakhouse lo kan berbuka bisnis juga kan steakhouse lo. Aduh, gue pengen nyoba banget lagi. Apa nama steakhouse lo tadi? Meat Guys. Steakhouse. Meat Guys kan. Jadi yang lo tawarkan di Meat Guys tuh daging-daging seperti ini. Saya mendapat early access untuk Meat Guys. Terus garamnya beda. Dia tuh garamnya kosher salt, sea salt. Oke. Jadi ketika lo makan itu ada di mana-mana gitu loh hasilnya menyelimuti. Wah, gue mengeluarkan suara-suara yang orgasmik barusan. Ini dewa nih. Lo telan dulu yang itu. Jadi gue kasih tau. A5. Ini kayaknya ini A5 nya menurut gue masih belum apa yang terbaik. Tingkat dewa gitu ya. Belum. Oke. Nah, Tapi tetap mahal guys. sama kebetulan dapat. Nah, kadang gini, lo beli daging harganya sama, Iya. tapi lo nggak bisa dapetin kualitas yang konsisten kadang-kadang. Oke. Tergantung supplier juga, tergantung toko yang kalian beli. Nah, ini lo cobain dry age, nanti lo akan merasakan journey yang sangat berbeda. Oke. Lo tuh kayak traveling time. Jadi dry age itu dia tuh, ini lo sambil makan Vi, sambil yang gue ngomong. Ini kan lo. Iya tuh ya gue juga suka gitu sih. Gue juga bingung itu maksudnya ngapain ya. Gue juga nggak tahu. Iya anjir. Maksudnya apa? Orang kelihatan aja. Gue nggak tahu juga. Maksudnya apa? Nggak ngerti gue. Apa Biar ya? nggak buram kali ya. Historinya. Iya mungkin ya. Gue ya. Coba deh. Yes. Endorphins bro. Wah. Kacau ya. Rasanya aneh ya. Aneh nggak? Kayak bukan steak ya? Iya, kayak boleh. Pernah kali makan dry age tapi. Nah iya. Tapi lu suka? Buka. Soalnya ada orang tuh yang nggak suka sama dry age karena dia terlalu beefy. Terus dia ada aftertaste-nya tuh ini. Smoky itu maksudnya. Smoky. Sok banget tuh. Belum sih ini belum terlalu Oke. smoky sih. Funky biasanya. Wah, Funky itu tuh kayak Funky Papua gitu. iya kayak apa sih gitu loh. Ini rasa apa gitu, Iya. kadang ada yang gak suka. Tapi lu suka? Oh kuat. Kalau suka berarti lu meat eater. Oh iya. Welcome to the meat kingdom. I am meat eater. Aduh gila. Gue sampai. Kalau gue makan enak katanya keringetan soal. Atau dua emang panas aja abis masak steak. Males banget ya. Wah. Ini kita Luarnya saat. crispy, Iya. dalamnya juicy banget ya, empuk banget ya. Jadi kenapa lo time traveling? Soalnya dry age itu dia tuh kayak mesin waktu. Lo taruh daging sana sama 30 hari. Dia tuh sebenarnya tuh lagi perjalanan ke masa lalu. Si dagingnya tuh. Oke. Jadi lo tau kan ketika daging dipotong, fresh, dimasak itu kan pasti lebih enak daripada daging yang udah di store. Iya. Store kayak selama berbulan-bulan, selama setahun. Nah, dia ini mengembalikan rasa yang pas waktu itu dia masih baru dipotong. Dengan cara di Dry age di Oke. kulkas gitu. Makanya rasa aslinya keluar. Nah, yang gue makan itu flavor dari sapi yang sapi yang dia tuh makan setiap hari tuh apa gitu loh. Iya. Kayak grain fat. Nah, dia tuh makan kayak biji-bijian. Ini makan apa? Ini biji-bijian nih. Makan biji-bijian. Yes. Saya lagi makan biji. Yes. Wow, nggak gitu ya sebenarnya. Tapi ini kita makan ini sambil. Soalnya kemarin kita buka question box gitu dari Yang gue udah liat nih, aneh-aneh ya. budak rupiah. Mhm. Jadi kita akan tanya ke lu sambil makan ini gimana? Wah. Wah, ampun, apa? Si goddamn. Nah, ini ntar bakal ada di steakhouse gue nih, Vi. Wih, tadi lanjutin deh. Lu di steakhouse berarti daging-dagingnya yang lu tawarin tuh kayak gimana? Oke, jadi nanti di steakhouse Konsepnya gue itu tuh mostly dia tuh cut from primary cut Oke. sama secondary cut. Jadi konsepnya kayak New York Steakhouse. Oke. Nah, nanti gue tuh serve bakal Buat yang belum Big pernah portion. ke New York Steakhouse gimana? oke. Kayak gimana tuh? Jadi kalau New York Steakhouse itu dia tuh biasanya potongan tebel. Terus dia tuh kayak dagingnya tuh tebelnya tuh bisa sampai 3 sampai 4 cm. Tebelnya? Tebel. Jadi semakin tebel daging itu semakin juicy. Ini kan tebel deh nih. Tebel. Nah, semakin juicy semakin empuk. Oke. Nah, terus nanti gue bakal sediain Black Angus sama Wagyu. Dan nanti setiap minggu itu bakal ada potongan-potongan kayak gini.
Setiap minggu. Setiap minggu. Oke. Beda-beda. Jadi lu bakal gue ajak jalan-jalan ke seluruh dunia. Dengan lu makan di steakhouse gue. Oke. Style New York with butter. Gitu ya. Ada apa taste smoky-nya dikit. Nanti akan gue smoke dikit. Gue indahan. Finishingnya pakai butter. Guys ya. Yes. Meet Guys di Bintaro ya. Tapi kita cuma 36 di kebetulan. Jadi Tempat kecil. reservation base Only. banget ya. Yes. Only ya. Dan BTW bulan September udah mau full. Jadi gue bukanya kan September tanggal 10. Oh langsung tuh ya. Iya, gue udah buka reservasi itu dari bulan Juli awal. Oke. Dari tanggal 1. Nah, sekarang alhamdulillah udah mau penuh September. Gila, gue juga gue makin takut sih sebenarnya. Anjir nih beneran nih orang-orang nih percaya banget gitu loh. Udah reserve. Enggak, sama kayak gue ya, dia menurut gue ya. Orang yang cuma bisa ngelihat dari TikTok lo. Ya kan pengen tahu coy. Sebenarnya gimana sih? Iya sih kayak aduh. Gue pengen juga daging kayak gitu. Orang nggak tahu harganya berapa. Tapi harusnya mereka tahu harganya berapa. Iya. Karena kan sering ngeliat daging yang gue masak. Iya. Tanpa gue kasih tahu, udah ini dong. Iya banget makanya. Damn. Oke. Reserve aja jadi kalau mau ke Meet Guys ya. Boleh gue tis sedikit nggak? Boleh. Jadi konsepnya lagi ini kan New York Steakhouse. Lu orang-orang nih yang datang itu bahkan gini pas masuk. Oh ini experience. Walkthrough. Lu pernah gak sih datang ke restoran kayak gue worth it gak sih datang ke restoran ini? Oh pernah. Kayak Terlalu fancy gitu. kadang terlalu fancy karena mungkin dari harga, tapi mungkin kayak gue nih nggak ngerti makanan bos. Oh iya. Apa yang mau gue pesen gitu kan? Iya. Ini terlalu expert ya ini restorannya. Nah, lu kayak gitu nih masuk anjir. Ini makanan terlalu nyampe nih. Iya terus lu duduk nih. Pantat gue tuh worth it gak sih duduk di kursi ini? Saking lu nggak tahu lu mau ngomong apaan, mau pesen apaan lu nggak ngerti. Menunya nggak ngerti, bahasa beda. Yes, nanti di sana full experience, full show. Oh the show. Di trip ada show. Jadi nanti semuanya Meet Guy itu semua staffnya bakal nge-greet lu, bakal ceritain asal usul dari dagingnya. Oke. Mana yang paling lu suka, mana yang paling the best. Lu dipesenin, lu diem aja. Oke. Kita masak, ada show. Lu di serve, serve makanannya, makan. Lu kayak mau mati, terbang ke langit. Fokus sama makanannya, not salt. Karena lu udah terlalu enakan dan lu pulang udah. Oke. Jadi bener-bener konsepnya tuh dari hati, full fokus ke makanan. Di serve banget di sana. Serve abis. Oke. Jadi lo nggak ngerti daging bodo amat. Bodo amat. Jadi even lo dari Papua aja, lo kesana cuma buat ke Meet Guy, lo balik lagi worth it. Gue buat itu worth it. Oke, Meet Guys. Let's go. Di Bintaro ya. Di Bintaro, sektor 9. Sektor 9. Reserve sekarang di Meet Guy Steakhouse. Karena karena September udah full juga kata lo tadi. Udah full. Bahkan tahun baru udah ada yang reserve. Tahun baru cuy sama malam Natal. Oh iya? Planner. Mungkin gue udah ada show. Mungkin akan buka baju gitu. Enggak lah. Ya, baru mau dateng gue. Ya? Oh iya. Jam 12 ya? Oke. Sudah tutup. After hours ya. Ya. Oke, Meet Guys. Berarti di reserve sekarang. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan budak rupiah. Kali ya. Yuk. Buat yang Budak rupiah apa sih? budak rupiah sama nonton. Oh oke. Sama pemirsa. Sekarang budak rupiah. Salam budak rupiah. Yuk kita ambil handy di HP dulu nih ya. Kita udah tahu juga yang spesial dari restoran The Dims. Meet Guys apa? Super worth it. Says him. You'll just have to find out and see. Oke. Banyak kasihan. Wah. Luar biasa, bukan? Muncrat di mulut ya. Muncrat di mulut. Kita reservasi deh. Reservasi guys. Satu nih. Kita ke ini H-1 semua ya. Nanya nih ya sebelum kita ngetik ini. Dari TCOK Tegar, Cok Tegar. Pernah ngungkep daging badak nggak kak? Itu kayak pertanyaan bocil tuh kayaknya. Iya kayaknya. Banyak sih gue tanya aneh-aneh sih. Iya. Gak pernah lah gimana. Siapa tahu kan ya. Iya aduh. Daging strictly daging sapi ya semua di sini. Betul Ya. guys. Tapi lo itu unggas suka juga nggak? Suka gue. Suka. Ayam, bebek. Gitu. Bebek tuh juga mantep banget sih. Lu pernah Juicy eksperimen bebek? Pernah. Gue kalau bebek itu di pensier dia juga medium rare. Tanahnya masih pink kan. Oke. Wah itu juicy banget. Ayam gue pernah juga dari Edge. Maksud
Mantep banget. Ayam Bau guys. sih, bau tapi enak banget. Bau banget, parah lah ya. Lu tahu bau ayam kayak gimana kan? Parah. Kayak gitu kan. Bau. Di kulkas 30 hari. Yang lu nggak pernah eksperimen tuh telur ya berarti ya? Oh iya, gue gak suka telur. Lu nggak suka telur kan? Gue tahu tuh. Tapi gue gak makan telur. Lu sukanya telur kalau dicelupin di daging gitu kan kayak masih Oh bisa. iya, ya? iya. Anjir, kok lu tau sih? Bisa. Kan gue nonton. Anjir, si Ralfi ini diem-diem nih. Gue nontonin Lu Di protein lu makanya strictly lu gak bisa lari ke telur, gak bisa, ini. lu ke daging. Yes. Oke. Dari Rian Dovi, Bang, ada tebak-tebakan tentang daging nggak? Oh, tebak-tebakan. Oh, ini kayaknya nih pemburu daging. Ada tebak-tebakan Nanti tentang daging tungguin aja nggak? deh di Reels lah. Nanti ada tebak-tebakan pokoknya. Lu biasanya itu ya ngasih tebak-tebakan ya? Iya kan, gue kan toko gue tuh di Meat Boys. Gue biasanya kan motong sendiri. Terus gue suka tebak. Potongan ini beratnya berapa kilo biasanya. Oke. Suruh mereka tebak. Terus yang bener gue kasih daging. Sambil ngicip ngapain ya? Iya Vi, udah aja deh Vi. Oke, dia udah. Muncrat gitu loh. Bener, Gitu bener, gua nggak parah. bisa. Parah ya. Kayak kumur ada Iya, iya, iya. jusnya mana-mana. Itu tuh flavornya tuh. Top. Tahu gitu. Tebak-tebakan tentang daging tungguin di Reels gua. Reels. Ya. Ada lagi ya? Dari namanya susah. Cara menebak daging steaknya matang gimana? Oh, tebak-tebakan. Yang tadi tuh. Kalau buat yang pro, Peringkat ya? pro ya. Ya, gua juga belum pro. Jadi gua juga biasa tuh pakai termometer aja yang pasti. Tapi kalau udah feel lu sama daging lu setiap hari masak itu, ya lu bisa feel nih pakai tangannya tadi, ya kan? Tau kan? Coba Vi, gimana Vi? Medium rare gimana Vi? Medium rare. Yes. That's Medium it. rare. Naik lagi. Medium. Medium well. Nah, ini Well well done. ya. Ini mentah. Entah, jadi tentukan sendiri tingkat kematangan steak Anda di rumah. Kan soalnya banyak tuh di Dagingnya. acara-acara masak. Hmm. Masak kompetisi gitu kan. Suka masak steak. Hmm. Gitu kan. Terus kayak udah di serve. Kan moment of truth gitu kan. Maksudnya ada yang mentah Iya, lah, iya, ada yang iya, apa iya. lah gitu. Jadi salah satu caranya berarti kayak gitu. Jadi penyet-penyet guys. Tuk. Atau dipotong. Kalau nggak yakin deh, termometer deh. Kecuali udah sering masak daging yang memang kita hafal gitu loh. Iya, Jadinya tabelnya seberapa. Gitu ya caranya ya. Untuk Guys. awam ya. Ada Didims _ aja. Kenapa masak daging itu jarang well done? Siapa nih maksudnya? In general. Oh, Atau in lu pernah general. well done kan? Jadi, oke. Lu pernah well done ya? Oh, pernah lah, pasti lah. Pernah banget, sering. Kan Enak. sering latihan? Enggak sih. Nah itu kenapa? Dulu nggak well done? tapi. Dulu tau gak saking gua gak tau steak gitu ya. Tanya di restoran mau apa? Well done. Well done. Karena well done Gue tuh juga kayak- dulu. Well done itu satu kata yang positif menurut gue. Iya. Well done. Oh, Jadi kayak iya jadi kayak Oh, pasti jadi- baik gitu lah hasilnya gitu. Oh, oke. Saya mau well Padahal done. enggak ya? Padahal enggak. Nggak usah Tapi dipunya. orang tua tuh pada suka. Jadi dulu diajarin well done sama orang tua gue. Oh gitu. Iya kan pasti mak-mak gitu. Maunya well done karena kalau medium rare kayak wah ini masih merah banget tuh. Takutnya mentah apa gimana kan. Gue sekarang diliatin sih kalau di restoran daging itu gue pesen medium rare gitu. Pasti enggak medium well aja gitu. Terus gitu ya. Sama? Membunyok gue disuruh Oh, medium well aja. pasti. Karena kayak si merah gitu. Masih. Jadi kalau lu medium well sampai well done, ini kan yang paling ujung nih. Ini kan dia udah abu-abu kan ini kan. That's the butts. Nah, ini tuh lebih dry daripada bagian tengahnya nih. Oke. Nah, jadi kalau lu dry, lu nggak ngerasa sendiri kan lu basah kan? Pas lu makan, Iya. itu kering dia. Nggak enak banget. Nggak enak. Yang makan empal. Bener. Nah empal. Iya. Empal nggak ada rasa lagi. Betul. Like, Jadi sebisa mungkin medium rare, medium lah. Itu udah. medium ya. Yes. At least for perfect steak experience. Oke. Kalau begitu. Kayak sudah pada lapar juga nih. Kayaknya ya, tadi kita Harus disuruh, cobain. jangan-jangan kita sudah disuruh closing cepet-cepet karena mereka mau Itu makan. dia kayaknya nih. Karena timnya mau makan. Iya, Gue sih. enak banget tuh. Wah. Ya, Vi. Oke, udah rupiah. Thank you for watching. Sepatah dua kata terakhir dari Dims. Silahkan hard sell tentang guys kalau mau. Oke. Kita emang, oke, guys. emang taruh ending tuh buat hard sell gitu. Oh, gitu, Iya, oke. silakan.
Ini penting nih. Jadi pokoknya guys, kalau misalkan kalian experience makan steak yang kalian belum pernah rasakan, sebelumnya kalian wajib banget cobain nanti di Meat Guy Steakhouse. Kalian kalau mau reserve tinggal buka aja IG-nya @meatguysteakhouse. Reservasi sekarang juga. Karena ntar Ralfi bakal menjadi salah satu tamu yang mendapatkan slot di September nih. Yes, pasti dong. Makan daging lagi nih. Oke? Gue ajak bunyok gue makan. See you guys in my steakhouse. Udah budak rupiah. Bye. Halo, Godin Smith Guy. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa tungguin episode selanjutnya di Viniar.